berikan suatu asumsi bahwa kalau lu bersuara perihal produk-produk gua yang bermasalah, lu akan seperti Nikita Mirzani dan Doktif. Seperti itu. Jadi sekarang pendukung Nikita Mirzani ini harus bersatu sebenarnya sama siapa? Pendukungnya Doktif. Kenapa? Karena mereka berdua lah yang menjadi awal tonggak sejarah Indonesia dalam dunia skincare untuk membuka apa? Selain dari mafia skincare, ini juga akan membuka kasus yang lebih besar lagi, indikasi TPPU. Apabila ini terbukti ada TPPU di dalam sana, berarti owner-owner nakal ini harus berhati-hati. Kenapa? Karena pastinya ini sudah disorot oleh publik, ratusan juta masyarakat Indonesia ini sudah melihat kasus ini. Jadi apabila mereka masih memakai buzzer, kemudian mereka masih membeli barang-barang mereka sendiri, berarti kan di situ ada indikasi juga yang kuat. Untuk apa? Tindak pidana pencucian uang. Indikasi, saya bilang. Karena ini ladang basah sebenarnya. Uang-uang ilegal bisa masuk dengan mudah, kemudian dicuci untuk membeli skincare mereka sendiri, dan itu uangnya bisa menjadi legal. Seperti itu. Bi, halo selamat siang Bi. Bang, menurut abang, nih, bagian dari huru hara yang terjadi di pendukung Nikita Mirzani ini yang kata abang tadi kerucul-kerucul ini kan ya, yang kerocol-kerocol ini kata abang, itu sebenarnya berpengaruh nggak sih kepada proses Nikita Mirzani yang sedang berjalan? Itu nggak akan berpengaruh apapun terhadap Nikita Mirzani. Tapi secara psikologis pastinya Nikita Mirzani juga akan menyoroti pendukung-pendukungnya. Mana pendukung yang benar-benar menyuarakan kasusnya sedari awal tegak lurus dengan apa yang dia suarakan. Mana yang memang ketika sudah di last minute mereka berhasil untuk apa? Dipecah belah. Dan tidak lagi menyuarakan Nikita Mirzani, tapi fokus mereka terpecah kemana? Ke permasalahan pribadi mereka masing-masing. Ini kan bisa menjadi suatu hal yang bias nantinya ke depan. Nah ini juga pasti akan jadi sorotan, baik itu dari Nikita Mirzani ataupun pihak keluarga besarnya gitu. Ini kan sudah terjadi ini. Masalah yang lalu-lalu sudah mulai dibahas lagi. Ini di last minute loh. Sudah mau ada peninjauan kembali, mereka sudah mulai berseteru kembali gitu. Dengan permasalahannya masing-masing, saling serang sana-sini gitu. Makanya kemarin di live saya sendiri bilang kalau misalkan ada drama-drama begitu, mending tinggalin aja udah. Fokus terhadap orang-orang yang memang masih bersuara untuk siapa? Nikita Mirzani dan Doktif. Mereka ini saling berkaitan. Nggak bisa dipisahkan. Karena apa? Mereka ya berhasil untuk membongkar ini semua kalau saya lihat nanti. Betul Bang, jadi fokus sama Komal yang membahas pokok perkara kasus Nikita Mirzani dan Doktif. Jangan fokus ke huru hara karena itu tidak menghasilkan sesuatu yang positif untuk perkembangan kasus tersebut. Berjam-jam huru hara yang dibahas bukan kasus Nikita Mirzani, tetapi perpecahan di antara pendukungnya. Kan itu. Tapi mungkin susah, Bang, susah untuk diingatkan, susah untuk dijelaskan kepada mereka bahwa para pendukung ini kan sepertinya tidak sadar loh Bang, kalau ini konflik mereka, ini konflik internal mereka yang mereka sedang perjuangkan atau yang mereka sedang ributkan ini justru bisa dimanfaatkan oleh pihak lawan Bang. Betul. Jadi gini, kalau mereka berseteru, jangan bawa-bawa nama Nikita Mirzani. Jadi ada narasi pendukung Nikita Mirzani sedang berseteru. Kan itu framing. Jadi jangan bawa-bawa Nikita Mirzani. Itu personal urusannya. Nggak ada urusannya sama kasus. Iya, dan aku pun berpikir kayak gini Bang, kalau memang tujuan untuk membela, kenapa caranya malah menjatuhkan orang lain secara pribadi? Apakah ini masih disebut bentuk dukungan kepada Nikita Mirzani? Kurasa Nah, enggak. itu tidak pengaruh justru ke Nikita Mirzani. Ngapain saling serang di antara sesama pendukung? Ingat loh, pendukung RG tidak ada yang saling serang seperti di pendukung Nikita Mirzani. Harusnya kan kita malu, bercermin.
Nggak kasihan sama Nikita lihat pendukungnya pada huru hara. Sampai kejadian Nikita kena tipu. Ayo. Kasihan itu. Dan gini ya, Bang Mr. Black, Bang Digo, dalam situasi di mana seseorang sedang berjuang mencari keadilan, seharusnya peran pendukung seperti pendukung Nikita Mirzani itu seharusnya seperti apa sih gitu kan? Solid atau justru memang benar saling menyerang gitu loh, yang aku bingung ini. Mereka itu nggak bisa diingatkan. Karena kedua belah pihak merasa benar walaupun mereka berseteru dengan sesama teman mereka. Yang awalnya memang mereka berteman, solid, terbentuklah satu grup, kemudian grup itu terpecah belah. Satu orang yang punya konflik, lalu beramai-ramailah, terbagi dua, terpecah, saling membela, karena memang dua-duanya ini berani mengeluarkan apa gitu kan, bentuk dukungan untuk yang membelanya gitu. Iya, kita kalau mau masuk ke urusan personal mereka, aku aja nggak paham, ya kan? Karena cuma dengar di beranda atau di YouTube misalnya. Tetapi ketika mau masuk ke Komal itu bahas kasus Nikita Mirzani, nggak bisa, karena yang lagi dibahas huru hara. Sampai bubar kan gitu. Jadi kapan mereka mau bahas soal sidang PMH kemarin itu bagaimana kejanggalannya? Kan mereka nggak bahas, yang dibahas huru hara personal. Harusnya mereka tetap kompak, solid. Buka Komal ya bahas kasus Nikita Mirzani. Bukan bahas personal berantem. Iya bang. Iya bang. Oke lanjut bang. Makasih bang Master Black Jet. Iya kayak kita, Mami. Kan room kita masih dibilang sangat sehat dibanding yang lain karena huru hara kan. Nah, di kita masih ada. Mami bikin konsep, bikin pertanyaan sama yang ada di atas koma, sama yang di bawah bisa ikut jawab. Mami kan sehat, bernarasi, memberikan pertanyaan supaya otak kita tuh mikir. Tapi justru yang seperti ini bang, justru yang seperti ini menurut mereka tidak asik, tidak menarik, sehingga tidak ada dukungan bang. Mereka lebih tertarik kepada yang huru hara. Ya, yang huru hara tuh dukungannya banyak banget loh, saling sawer gitu. Kalau yang begini bukan masalah sawerannya, tapi seenggaknya untuk datang duduk aja untuk melihat materi yang sedang diperbincangkan, untuk melihat kasus yang sedang diobrolkan itu tidak menarik. Jadi capek bang sebenarnya bang, apalagi kita mendukungnya ini benar-benar tanpa dibayar, tanpa ada embel-embel apa-apa gitu kan. Jadi ngerasa kayak pusing sendiri, loh kemana yang selama ini teman-teman yang katanya berdiri mendukung Nikita Mirzani, garis keras dan lain-lain segala macam, di mana? Kan kemarin Mami baca tuh story-nya keluarga Nikita tuh. Kok pendukung Nikita Mirzani jadi pecah belah, ya kan? Kenapa nggak bahas fokus ke perkara? Kenapa nggak fokus bahas DRG, produknya yang bermasalah dan lain-lain? Kan itu, yang mereka mau kan itu. Mereka nggak minta bantuan, donatur dan lain-lain, nggak ada. Kalau memang pendukung, ya dukunglah di jalur yang benar gitu, bukan huru hara. Kalau huru hara sama tim sebelah itu wajar, karena kita berseberangan. Ini huru hara diantara sesama pendukung, kan jadi kacau. Jangan-jangan ada pendananya itu supaya huru hara dari tim sebelah, kan kita jadi beropini begitu. Nggak ada solusi bang, susah. Mereka akun-akun besar, orang udah dikenal publik, ya kan, susah, mereka egonya tinggi semua. Ya jadi aku ya sebagai junior ya kan, yang masuk Komal bahas kasusnya kita, ya ikutin aja, nyimak, tapi nggak kubu-kubuan. Pusing ya Allah, pusing. Sampai lah. Yang mau naik multi. Aku yang diwaspadai sekarang ini Dokter Oki kan, mulai disebut-sebut namanya, mau dijadiin tumbal dan lain-lain, bahaya ini.
Halo, Halo, Halo selamat siang Kak. Sampera. aku nggak bisa lama-lama ya, Mami. Kenapa sayang? Yang ini kan mau keluar, habis ini harus keluar. Oke, Itu apa tanggapannya namanya? sudah tanggapannya apa tanggapannya perihal PMH yang kemarin ditunda sepihak eh, tanpa ada kesempatan untuk pihak daripada penggugat untuk menghadirkan saksi kunci gimana Sampera? Ya itu, kan kita dengar sendiri pernyataan pers dari kuasa hukumnya Amini kita ya, gitu. Pernyataannya tuh jelas bahwa mereka tuh sudah hadir kan di sana jam 9.30, tetapi karena itu kan ada Jam 9, kepastian 9.30, 9 mereka udah hadir 9.30, 9. iya. Iya. Iya, 9.30. Kemudian mereka sudah hadir dan sudah datang ke petugas, sempat menanyakan apakah kita absen atau tidak. Kata petugas nggak apa-apa gitu, yang penting udah ada di sini. Dan sudah pemberitahuan bahwa kuasa hukum Amini kita sedang menunggu kedatangan saksi. Gitu, yang kita tahu pada saat itu Dokter Oki hadir jam 10 lebih ya, sedikit. Tapi maksud aku itu ada pernyataan dari kuasa hukum kita bahwa kemarin-kemarin dari tergugat sendiri, pihak tergugat itu nggak on time loh, nggak on time. Terus kenapa pada saat ini pihak dari penggugat, dari pihak Amini kita itu selama ini itu track recordnya mereka selalu on time. Hanya kemarin menunggu saksi dan itu sudah ada pemberitahuan, diberitahuan kepada petugas untuk menyampaikan ke panitra. Nanti panitra sebagai sampaikan ke majelis hakim. Gitu. Udah. Mekanismenya yang lucu, yang buat aku tuh tidak masuk akal dan sangat tidak adil adalah kalau mereka mau memulai sidang harusnya mereka memanggil kuasa hukum dari Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki untuk masuk dulu, tanyakan sudah hadir belum saksi, kan begitu prosedurnya seharusnya. Kenapa kok pada saat masuk itu jam 10.30 kata Bang Usman, pada saat masuk wartawan kasih tahu kalau sudah selesai sidangnya. Mereka tidak mendapatkan pemberitahuan sama sekali. Gitu. Kemudian masih menunggu 2 jam untuk kasus berikutnya untuk bisa bertemu. Tapi ya alasannya harus keluar untuk istiqomah mungkin. Nah setelah itu kan tidak mendapatkan apa-apa. Ya, ini lucu kan? Orang berjuang untuk mendapatkan keadilan tetapi diperlakukan menurut aku pribadi opiniku tidak adil. Makanya aku up dari kemarin gitu loh. Aku tag aja Pak Prabowo, aku tag Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman kepada Ibu Rike Diah Pitaloka sebagai pemerhati gitu kasus-kasus ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat. Kemudian aku tag juga untuk Komisi Yudisial serta Humas Mahkamah Agung. Siapapun itu kita tag. Gitu. Karena memang buat aku kayak kok gini ya, dari jalannya sidang di persidangan mulai dari kita lihat kasus Amini Kita Mirzani dan Desa Gladys gitu di pengadilan negeri sampai dengan ya pengadilan negeri yang kita ikuti ya itu karena pada saat banding kan kita tidak melihat. Yang kita lihat adalah fakta-fakta persidangan serta kesaksian dari dari ahli itu sudah sangat terang benderang dan terang benderang itu mengarah bahwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki tidak bersalah. Itu pada saat terjadinya pada saat keputusan aku pribadi ya nggak tahu kalau teman-teman, aku rasa teman-teman juga pasti kurang lebih seperti itu, merasa bahwa ini pasti diputuskan tidak bersalah. Kenyataannya tetap divonis pada hukum divonis 4 tahun karena tidak terbukti juga TPPU. Tetapi kalian lihat siapa yang mengajukan duluan untuk banding. Biasanya yang divonis akan mengajukan banding. Ini kenapa dari JPU yang langsung mengajukan banding? Kan JPU duluan mengajukan banding, baru dari pihaknya nih kita. Gitu. Dan ya terus-menerus aja kita lihat sampai terakhir keputusan kasasi dengan kita lihat dengan dokumen masuk dalam waktu 1 hari keputusan kasasi itu sudah keluar, itu semua sangat buat aku janggal. Cuma aku memilih oke lah kita ikuti prosedur dan sebagainya. Hanya
Begitu kemarin pada sidang PMA, buat aku ini sudah tidak benar. Ini sudah tidak adil. Ini sudah waktunya kita bersuara. Ini sudah waktunya Bapak, Ibu pemegang pemangku kepentingan, terutama para wakil kami yang ada di Senayan, itu Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI, Pak Habibur Rahman. Mengapa pada saat kasus Amsal Sitepu dan orang yang lain itu begitu cepat untuk mereka mendapatkan kesempatan mendapatkan rapat dengar pendapat umum bersama dan Komisi 3 DPR RI. Sedangkan kasus dari Amini kita sendiri sudah setahun lebih kami kawal. Tidak ada bunyi, tidak ada indikasi untuk dipanggil, mendengarkan. Coba lihat ini Bapak, Ibu. Gitu, apa adil seperti ini? Hanya karena terlambat, tidak terlambatnya pun tidak lebih dari setengah jam. Saksi datang loh, saksinya datang Dokter Oki. Gitu. Sidang dimulai tanpa pemberitahuan. Apa ini adil? Apa ini yang namanya hukum yang membela kami masyarakat? Kalau ini bisa terjadi kepada seorang Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki, terutama Nikita Mirzani seorang artis besar, apalagi kami masyarakat. Kan itu sebenarnya. Itu yang membuat aku bersuara keras. Aku nggak mau terlibat hal-hal lain yang personal. Aku hanya fokus kepada tujuan kita semua di sini adalah mengawal kasus Nikita Mirzani. Itu. Dan ini belum selesai. Ini belum selesai. Perjuangan upaya hukum Amini kita itu belum selesai, guys. Masih ada peluang yang lain. Gitu. Terlepas dari dinamika yang terjadi, aku minta teman-teman bersahati kembali, suarakan kembali, itu angkat kembali topik-topik ini. Kalau kalian tidak bisa naik komal, kalian ketik di bawah untuk biar terbaca algoritma. Kalau kalian tidak bisa naik VT, kalian repost, kalian komen, kalian apapun itu pada teman-teman yang pendukung Nikita Mirzani yang mengangkat VT. Karena perjuangan kita sampai di situ. Like semua gitu. Karena memang menurut aku ini kasus paling aneh yang pernah aku kawal. Karena no viral no justice itu tidak terjadi dalam kasus Amini Nikita Mirzani yang sudah viral. Kalau di sini tuh already viral but no justice still. Betul, kasus paling aneh loh. Gitu. Terus menerus kayak dibuat seolah-olah bahwa kita ini harus normalisasi, kita harus menerima gitu. Kita harus melihat dan menerima bahwa apa yang menurut kita bertentangan dengan hati nurani dan tidak sesuai dengan logika kita saat kita mengawal sidang dan fakta-fakta persidangan yang sudah kita dengar dan kita simak serta kesaksian dari ahli yang kita juga dengarkan dan kita simak itu bertentangan sekali. Gitu. Kenapa itu dibiarkan? Gitu. Kenapa terus-menerus dibiarkan seperti ini? Ada apa gitu? Ini kan negara hukum yang dimana kita bilang bahwa kita dilindungi oleh hukum. Kita berusaha untuk menghindari tidak terjerat hukum karena kita tahu kita tinggal di negara hukum. Tapi kalau pelaksanaannya seperti ini, apa nggak membuat rakyat kecewa? Bapak Presiden yang terhormat, bukankah Bapak mengatakan gitu bahwa Bapak akan berdiri membela kami, akan menegakkan yang adil? Aku cuma berharap ini bisa satu, teman-teman, bisa sampai kepada DPR RI untuk mendapatkan kesempatan rapat dengar pendapat umum bersama dengan Komisi 3 DPR RI. Sehingga kita bisa lihat, biarkan diputuskan di sana apakah ini adil atau tidak. Itu dari aku, Mami Obet, Kak Digo, Kak Bi, dan teman-teman yang di bawah. Buat yang lain dari yang sebelah aku tidak akan menanggapi karena buat aku enough is enough ya. Udah buat aku sangat-sangat menentang apa yang sedang tengah kalian lakukan baik secara halus maupun secara kasar gitu untuk mengadu domba, untuk mempengaruhi dan apapun strategi yang kalian lakukan terhadap para pendukung Nikita Mirzani, kami tidak akan mundur. Kami tidak akan terbawa dengan permainan kalian dan kami juga tidak akan menyerang kalian. Kami akan terus fokus untuk kasus ini. Kami akan fokus untuk mengangkat ini. Itu dari aku, Mami Obet. Mungkin dari Kak Bi dan Kak Digo sama Mami bisa tambahin. Lanjut. Bang Digo. Bang Digo. Halo. Loh, kalau teman-teman di bawah kasus yang dipaksakan, betul. Dari proses penetapan, pertamanya dijeratkan pasal 368, masih ingat teman-teman. Kemudian dalam persidangan itu diubah menjadi 369. Prosedur yang sebenarnya itu harus di BAP ulang, tetapi tidak di BAP.
Itu banyak kejanggalan, itu yang mesti kita up, itu yang harus kita perbincangkan. Gitu. Karena apa? Karena AMI ini sedang informasi terakhir yang diberikan, yang kita dengar dari media ya, gitu. Itu adalah AMI sedang dalam keadaan ya kurang sehat. Kalian bisa membayangkan nggak kemudian saat kita harus dari satu dengan yang lain berantem dan sebagainya, simpan dulu sampai nanti kasus ini tuh benar-benar mendapat keadilan. Abis itu kalian saling bantai, saling serang, please go ahead. Terus minta tanggapan sampainya satu lagi sampainya terkait dengan penangguhan masa tahanan yang diajukan oleh DRL dikabulkan oleh persidangan. Adil nggak sih menurut kamu? Ini yang terbaru ya, yang jadi tahanan rumah ya? Iya. Emang udah diputuskan? Udah Aku resmi. Belum, terlambat. tapi belum ada kepastian. Tapi kalau misalkan Ya, belum ada seumpamanya kepastian, belum ada dikabulkan. kepastian. Oh, belum Belum ada ada kepastian, kepastian. belum bisa kita tanggapi. Karena itu kan Iya. hak hukum dari DRL untuk mengajukan penangguhan Betul. penahanan. Itu kan hak dia. Kita lihat Iya. aja kalau udah ada kepastian. Belum bisa aku tanggapi, Mami. Iya. Oke. Tapi menurut aku kalaupun dia sakit, ya dirawat aja di rumah sakit polisi kan ada. Kenapa harus di tahanan rumah? Oh, kalau sakit itu nih kita juga sakit kok. Betul. Boleh dong dirawat di rumah sakit. Iya, Walaupun dalam boleh penjagaan dikasih surat ketat. izin. Iya. Nanti dengan pengawalan Iya. kan ada rumah sakit Polri. Betul. Kenapa dibeda-bedakan? Heeh. Itu ya kalau sakit ya semua tahanan berhak untuk mendapatkan fasilitas pengobatan kesehatan. Bisa dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk oleh tempat penahanan. Di sini adalah rutan di Polda Metro Jaya. Kan silakan saja. Tidak ada perlakuan gitu. Tidak ada kalau alasannya karena sakit itu tidak ada alasan. Ya gitulah, that's life. Kalau sampai diizinkan ya kita bersuara lah, Mami, Kak Digo, Kak Bi, kita bersuara kalau sampai diizinkan karena nggak masuk di akal. Nih Nggak masuk kita di kurang akal. sakit apa? Ingat loh, alasannya kan nggak masuk akal DRL minta kalau dikabulkan itu karena berkelakuan baik. Kan gitu, berkelakuan baik namanya tahanan lagi di Polda ya pasti berkelakuan baik kan nggak mungkin dia aneh-aneh. Kan dia dinyatakan jadi tersangka karena memang kelakuan bukan maksudnya dia akan ditahan. Menurut KUHP baru dia memang ya namanya manusia. Sudah diberikan kesempatan, tapi apa yang dilakukan itulah alasannya mengapa dia ditangkap, makanya dia ditahan, sorry. Gitu, karena tidak kooperatif. Nah, latar belakang dia tidak kooperatif. Terus sampai 40 hari belum. Ya belum sampai ya. 40 hari kemudian karena sudah kooperatif jadi harus ditahan rumah gitu. Kalau aku nggak setuju, kalau aku pribadi. Tapi kita lihat ya keputusannya seperti apa. Karena itu kan masih haknya dia. Oke. Terima kasih. Ini sampai mau kemana? Ya kayaknya takut tuh Mau lebaran. ketemu itu anak. Oke. Si Menteri Agama itu kayaknya takut kayak bisa si pulang itu, tahanan si- rumah. Iya kayak dia bisa pulang nanti balik lagi ditahan lagi kayak gitu. Nah, kalau dia ada penangguhan penahanan kan berarti bisa ada komunikasi dengan orang lain. Kan nggak mungkin polisi jaga 24 jam di situ. Viral makanya Menurut dibalikin aku lagi ke logikanya tahanan. gini. Iya, viral dan tahanan yang lain juga pasti nggak terima loh. Logikanya aja, akhirnya diputuskan untuk ditahan. Walaupun sebelumnya hanya diberikan status wajib lapor seminggu 2 kali. Tapi apa yang dilakukan? Pada saat kemudian dari bukan dia tidak datang. Kemudian yang kedua adalah pada saat wajib lapor yang 1 minggu 2 kali itu dirapel sama dia. Itu kan menunjukkan tidak kooperatif, tidak menghargai marwah dari
itu si Polri itu dari Ingat loh, sudah dia udah kalah Rapid. Dia udah kalah Rapid, status tersangkanya kuat. Masa mau penangguhan penahanan? iya, itu sih yang kedua. Ya, kalau sudah ditahan seperti itu, alasannya karena sakit banyak. Kita juga, ya kenapa kok nih kita kenapa nggak ditahan di rumah? Pada saat sakit, tengah persidangan sakit, kenapa dia nggak ditahan di rumah? Udah pengajuan juga ditolak. Ada perbedaan apa yang membedakan ini? Apa membedakan? Emang kalau di RR kooperatif, nih kita tidak kooperatif di dalam tahanan. Bisa kita bedakan tuh. Itu menurut aku. Gitu. Dan mungkin yang lainnya bisa kita gali. Gitu guys. Anyway, Kita baru sekali dipanggil langsung ditahan. Ayo. siapa? Ini kami. Halo, halo, halo. Ya, Bang Deddy kemana Mi kok nggak pernah masuk Nggak ada. sekarang? Sibuk. Nggak ada. Nggak tahu. Ya udahlah kalau gitu kita Ini tunda aja sih- dulu pembahasannya ya. Soalnya aku juga pengen BO lah, aduh nggak Ya, tahan. oke. Makasih alasan semuanya. aja. Ya. Ya, Mi. Yuk. Assalamualaikum. Bye-bye semuanya. Salam. Turun dulu, jangan jauh dulu, turun dulu nanti kita kelempar.